Bismillahirrahmanirrahim. Batang perpat dibuat dayung, batang perpat dibuat dayung. Istana indah berhias payung. Selamat datang di rumah Melayu Kayung. Selamat datang di rumah Melayu Kayung, tempat bertuah untuk berlindung. Rumah adat Melayu di Nusantara memiliki beberapa jenis penamaan. Untuk wilayah Kabupaten Ketapang, rumah adat Melayu ini diberi nama Rumah Adat Melayu Kyai Mangkunegri. Rumah adat ini berdiri sejak tahun 2009 lalu, dan tujuan pendiriannya adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya agar tetap terjaga. Rumah adat Melayu Kyai Mangkunegri dibangun dari bahan baku kayu belian atau kayu ulin dan memiliki beberapa bagian serta fungsinya masing-masing. Pertama, rumah Melayu ini ditempatkan di persimpangan Sungai Pawan, Ketapang. Ini memang dimaksudkan bahwa Sungai Pawan ini sebenarnya dulu ini adalah delta. Jadi di depan itu adalah muara. Jadi ini disebut dengan kepala pulau adalah tempat bertemunya air. Bertemunya air dari hulu. Disinilah kita tempatkan bahwa kita menunjukkan bahwa rumah Melayu ini adalah tempat untuk para masyarakat atau rakyat Ketapang untuk hadir di sini, karena ini adalah tempat bertemunya sungai-sungai di sini. Kemudian selanjutnya rumah Melayu ini mempunyai bentuk 4 penjuru mata angin, barat, timur, utara, selatan. Ini dimaksudkan bahwa 4 penjuru angin menyatakan bahwa masyarakat Melayu itu ada di 4 penjuru mata angin di Kabupaten Ketapang. Ya, ada di selatan, ada di utara, dari timur, ada barat, semua ada masyarakat Melayu di situ. Jadi menunjukkan bahwa Melayu itu ada di 4 penjuru mata angin di Kabupaten Ketapang ini. Kemudian ini terdiri dari 4 bangunan, 4 pusat bangunan, inti bangunan. Pertama adalah ruang tamu dan selasar, itu untuk menerima tamu. Kemudian di tengah-tengah ini adalah ruang untuk upacara sebenarnya. Ini kalau masyarakat Melayu di sini ini kalau ada acara-acara adat atau seperti beruahan, selamatan atau nikah, ini kita akan dilaksanakan di tempat kita sekarang ini. Kemudian ada 4 kamar. 2 kamar besar sebagai penghuninya. Pertama tuan rumah, kita anggap sebagai pemilik rumah. Sebelah kiri dan sebelah kanan anandanya. Jadi ada 2 kamar yang besar. Kemudian ada 2 kamar yang kecil untuk anak-anak mereka. Nah, selanjutnya ada namanya bangunan disebut dengan balai peranginan. Balai peranginan disebut balai peranginan karena dia ditempatkan di pinggir sungai. Yang kalau kita berdiri akan banyak angin yang datang. Untuk kita beristirahat dan juga untuk anak-anak bercengkerama. Jadi anak-anak bercengkerama bermain di balai peranginan dan juga biasanya digunakan untuk anak-anak muda untuk berlatih silat atau berlatih menari. Balai peranginan ini berbentuk
seperti musola juga. Kadang-kadang kita balai peranginan kita ini juga biasa dipakai untuk musola. Karena bentuknya ada seperti di masjid kan, kalau kita lihat ukiran-ukirannya seperti masjid, ya itu biasa juga kita bisa digunakan untuk sarana untuk musola. Kemudian rumah Melayu ini ada loteng atau tempat pengintai. Nah, ada di belakang, kita bisa naik dari belakang ini, ada tangga ke atas. Itu adalah tempat untuk mengintai. Kalau bisa melihat musuh dari jauh. Juga di depan. Depan juga ada loteng untuk mengintai musuh dari depan. Jadi ada untuk menara pengintai. Nih. Kemudian selanjutnya bangunan-bangunan ini memang dibuat tinggi. Dibuat tinggi ini dengan maksud agar udara itu selalu berputar lebih enak. Ini memang sengaja jendelanya dan pintunya tinggi-tinggi. Ini menunjukkan bahwa untuk memudahkan angin, perputaran angin. Filosofinya. Kemudian ada beberapa relief bunga Tanjung. Ini menunjukkan bahwa relief ini menunjukkan tentang keharuman. Nah, ini dipasang. Ini sebenarnya juga untuk sebagai ram angin. Ram angin yang berbentuk bunga Tanjung ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kita selalu ingin hal yang baik-baik, yang harum-harum. Kemudian ada juga lesplang yang berbentuk seperti gergaji. Sebenarnya bukan berbentuk gergaji, sebenarnya bentuknya seperti rebung. Nah, ini bahwa menunjukkan bahwa kita masyarakat Melayu itu yang muda juga harus dipelihara. Nah, sebab kita harus memelihara yang muda, menunjukkan itu. Karena yang muda ini adalah sebagai pewaris kita ke depan. Jadi generasi-generasi muda harus dipelihara, diingatkan melalui bentuk-bentuk rebung yang ada di lesplang rumah Melayu. Selanjutnya memang rumah Melayu ini dia menghadap ke arah matahari hidup, barat timur. Maksudkan agar kita bisa memudahkan dalam melihat kapan maghrib, kapan subuh itu lebih mudah untuk melihatnya. Itu filosofinya. Kemudian pada bumbung rumah Melayu kita, rumah Melayu itu ada seperti bentuk ular naga sebenarnya. Bentuk ukiran ular naga yang berdua ini menunjukkan tentang kerajaan. Karena biasanya kalau di tempat kita biasanya ada timbangan ular naga. Timbangan yang untuk biasa ke anak-anak kita yang mau kawin, mau menikah, biasanya ada timbangannya. Nah, inilah anunya. Makanya bentuknya dianukan di bumbungan rumah. Menunjukkan bahwa tentang kemuliaan rumah Melayu itu. Maka ditaruh naga di atasnya. Karena kita anukan biasanya orang kita, naga itu adalah binatang yang sakti. Makanya ditaruh di atas bumbung kita, bahwa ini rumah yang sakti, gitu. Rumah yang mempunyai nilai-nilai tinggi. Kemudian di pagar-pagar, semua pagar-pagar Melayu selalu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tentang keesaan sebenarnya. Kan kita Melayu itu identik dengan Islam. Islam itu biasanya gambarnya itu bulan dan bintang. Nah, ini yang digambarkan di kita itu bintangnya, seperti saya pakai kerongsang ini. Ada bintang, ada bulan. Ini yang dipakai di ininya sebenarnya bintang bulan. Cuma bulannya tidak dilihatkan, bintangnya yang dipasang. Karena kalau bentuk bulan kan kurang bagus. Jadi mereka menyatakan bulan itu adalah menunjukkan bahwa tadi itu masyarakat Melayu identik dengan agama Islam. Makanya selalu di mana-mana kita akan berjumpa dengan bintang. Karena bintang dan bulan biasanya identik dengan agama Islam. Kuning itu menunjukkan tentang keagungan. Kemudian hijau itu adalah warna Nabi Muhammad. Kesenangan Nabi Muhammad. Maka kita keagungan dan tadi itu berproduksi kepada agama Islam. Junjungan kita Nabi Muhammad senang dengan hijau. Maka rumah Melayu itu tetap ada warna kuning dan warna hijau. Itu
Selalu kita. Baju juga kita biasanya kuning dan hijau seperti yang saya pakai pada saat ini. Jadi keagungan-keagungan masyarakat Melayu, keagungan-keagungan kerajaan Melayu itu harus dibatasi dengan syariat Islam, keagamaan yang harus ini. Jadi kita semua, walaupun kita merasa besar, tapi sesungguhnya kita harus dianui dengan syariat Islam, dengan iman dan Islam. Itu maknanya dari warna-warna. Dengan adanya Rumah Melayu ini dapat menjadi ikon wisata budaya dan sebagai bukti identitas budaya tidak luntur di bumi ale-ale. Pertama, kita melihat tuh bahwa memang terjadinya modernisasi ini terjadi mulai meluntur. Adat-adat Melayu, anak-anak Melayu itu sudah lupa membuat rumahnya itu untuk mencirikan tempat mereka. Banyak yang model minimalis sekarang ini. Nah, jadi ini memang kita harus sebagai pengurus MABM, sebagai ketua MABM, saya menghimbau kepada kawan-kawan, haraplah dapat membentuk ini. Kalau tidak semuanya, kita ambillah sebagian untuk menjadikan ciri khas Melayu Ketapang. Melayu Ketapang khususnya dan Melayu pada umumnya. Adalah misalnya dalam les pelang tadi, atau di pagarnya, ya, agar kita, anak-anak kita ke depan selalu ingat bahwa ini ciri-ciri rumah Melayu kita. Dan harapan kita juga ini, agar rumah Melayu ini juga kita pelihara terus menerus. Dan nanti ke depan anak cucu kita masih bisa melihat rumah Melayu ini nih, rumah Melayu Kiai Mangkunegeri ini.